Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Deros. Semoga Mas, Mbak, adik, kakak, abang, nona, bapak-bapak, dan ibu-ibu, semua yang nonton video ini saya doakan sehat selalu, selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kalau yang terdahulu itu kita belajar persamaan mutlak, sekarang pertidaksamaan. Kalau persamaan tandanya adalah sama dengan. Kalau pertidaksamaan itu tandanya bisa lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Bedanya cuma di situ ya, bedanya cuma tandanya saja ya. Bedanya cuma tandanya saja. Tapi definisi sama sifatnya sama yang dipakai ya. Ya, bentuk-bentuknya. Nah, kenali bentuk-bentuk pertidaksamaan ya. Nah. Bentuk yang pertama, mutlak X lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, sama ini pokoknya lebih kecil gitu aja ya, bisa lebih kecil atau lebih kecil sama dengan suatu bilangan. Tentunya bilangannya ini harus positif. Kalau bilangannya ini negatif, maka jawabnya adalah himpunan kosong ya. Langsung saja gitu ya. Jadi kalau hanya negatif, mutlak kan nggak pernah negatif ya. Paling kecil adalah 0. Kalau ini mutlak lebih kecil dari bilangan negatif, nggak bisa ya. Atau gini, mutlak sembarang lebih kecil sama dengan -2. Wah, ini langsung himpunan kosong, nggak ada penyelesaian ya. Terus ini mau diisi apapun ya. Nah, ini mau diisi apapun, kalau ini -2 berarti jawabnya langsung himpunan kosong, tidak ada penyelesaian ya. Tapi kalau positif bagaimana? Kalau positif maka penyelesaiannya, nah ini penyelesaiannya langsung. Kalau bentuknya seperti itu, penyelesaian X-nya ya, X-nya terletak di antara A lebih kecil dari A tapi lebih besar dari -A. Sekali lagi, A-nya dipastikan apa? Positif. Jadi langsung penyelesaiannya X di antara -A sampai A. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Mudah ya ini ya? Mudah. Bentuk yang nomor 2 adalah yang lebih besar. Mutlak X lebih besar sama dengan A. Kalau A-nya, sekali lagi ya, ini A-nya harus positif. Kalau A-nya negatif bagaimana? Nah, ini justru kalau A-nya negatif, misalkan saja, jika A kurang dari 0, maka semua X memenuhi. Ya. Nih, semua X. Ya, memenuhi semuanya. Ya. Kalau ini negatif. Ya. Mutlak lebih besar dari negatif, berarti semuanya bisa. Ya. Apalagi pakai sama dengan. Ya. Tapi kalau A bagaimana? Nah, kalau A-nya positif, nah ini berarti X-nya harus lebih besar dari A atau lebih kecil dari -A. Nah, gitu ya, secara definisi seperti itu. Karena kalau minus yang lebih besar, contohnya ini misalkan, saya kasih contoh saja, X mutlak lebih besar sama dengan 5. Artinya kan berarti X-nya 5 bisa, 6 bisa, 7 bisa gitu ya. Atau dia malah lebih kecil dari -5 ya. Maka ini biasa dituliskan penyelesaiannya X-nya lebih kecil sama dengan -5 atau, nah pakai atau, X-nya lebih besar dari 5. Bisa disimpulkan kalau mutlak dari X lebih besar bilangan positif, maka penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari -A atau X lebih besar dari A itu sendiri ya, dengan catatan A-nya harus positif. Kalau A-nya negatif berarti berlaku semuanya ya. Nah, ini bisa kita buktikan dengan menggunakan sifat ya. Nah, kita contohkan yang mana? Yang 1 atau 2?
Ayo, pilih 1 atau 2. Pilih aku atau dia. Bukan ya, 1 atau 2, 2 atau 1. Pilih mana? Ya, nggak ada yang milih ya, saya pilih sendiri ya. Nah, karena penonton nggak bisa milih, saya pilih sendiri ya. Nah, saya pilih yang nih, penyelesaiannya di antara ya. Nah ini penyelesaiannya ini di antara. Jadi saya pilih ini ya, saya beri nomor 3. Seandainya saya pengen menyelesaikan menggunakan sifat, ingat mutlak X bisa dituliskan akar dari X kuadrat lebih kecil sama dengan A. Nah, catatannya sama ya, hanya harus positif ya. Oke. Nah, supaya hilang akarnya, kiri kanan dikuadratkan. Ya. Kiri kuadrat, kanan juga dikuadrat. Sehingga X kuadrat lebih kecil sama dengan A kuadrat. Nah, salah satu dibuat 0 ya. Sebelah kanan dibuat 0 saja ya. Berarti X kuadrat kurangi A kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Berarti ini dicari yang apa? Kalau kurang sama dengan 0, berarti yang 0 atau yang negatif. Tapi X kuadrat min A ya. Ingat, difaktorkan ya. X kuadrat kurangi A kuadrat kalau difaktorkan apa? Betul ya. X min A sama X plus A. Lebih kecil sama dengan 0. Masih ingat tahu rumusnya? A kuadrat kurangi B kuadrat. Hasilnya pasti A min B dikali A plus B. Nah, ini namanya hubungan apa? A min B, A plus B hubungan apa? Betul, hubungan sekawan. Nah, hubungan sekawan ada, yang tidak ada hubungan gangsal 6 gitu ya. Tidak ada ya. Sekawan itu dalam bahasa Jawa itu 4 ya. 5 itu 5 gitu ya dalam bahasa Jawa ya. Nah, nggak ada, adanya cuma sekawan ya. Nah, kita langsung batas kritisnya. Nah, dari sini kan X min A sama dengan 0. X-nya ketemu sama dengan A. Ini batas kritisnya ya, sama dengan 0. Ini X plus A sama dengan 0, berarti X-nya ketemu minus A. Nah, di sini ada kritisnya itu minus A, di sini ada A. Lalu kita diminta mencoba biasanya ya. Nah, kalau X-nya itu A lebih sedikit. Nah, di sini kan A lebih besar dari A ini ya. Nah, yang di sini kan ini A, ini lebih besar dari A, yang sebelah sini. Bagaimana kalau lebih besar dari A? Ingat, X-nya lebih gede dari A. Kalau dikurangi A, hasilnya mesti apa? Positif. Positif ini ya positif kali positif, benernya positif. Nah, yang sebelah sini berarti hasilnya adalah positif. Yang ini positif, positif, positif. Ya. Yang sebelah sini, nggak usah dihitung, berarti apa? Negatif, negatif, negatif. Contohnya misalkan apa? 0. Berarti min A kalikan A. Min A kuadrat, ingat, min A kuadrat itu minus loh ya. Nah, ini juga sering salah ini ya. Jadi kalau ada seperti ini hasilnya adalah minus 25. Kalau yang gini, lah itu baru 25. Jadi ya, ini yang juga sering terjadi banyak kesalahan ya. Jadi min 5 kuadrat, ingat, ini yang dioperasikan adalah kuadratnya dulu baru perkalian. Tapi kalau ini yang dikuadratkan adalah min 5. Ini kan min 5 kali min 5. Kalau ini min 1 dikali 5 kuadrat. Gitu ya. Oke, ini min berarti nggak usah dicari. Yang di sini berarti apa? Plus. Oh, yang diminta adalah yang kurang dari 0 itu yang negatif. Berarti ini HP-nya ya. Berarti X-nya lebih besar sama dengan minus A, tapi lebih kecil sama dengan A. Ini kalau pakai sifat. Ya. Oke, contoh. Nah, ini ya. Mutlak 7 min X lebih kecil sama dengan 2. Yuk kita kerjakan pakai definisi dan pakai sifat ya. Nah, selalu seperti itu ya, sama seperti yang kemarin persamaan kita pakai dua-duanya. Coba kalau pakai definisi. Nah, pakai definisi ya sudah langsung. Ini lebih kecil Pak, berarti masuk yang bentuk 1 ya. Bentuk 1. Nah, berarti 7 minus X-nya terletak antara minus 2 ya kan, diminkan, terus di sini 2. Supaya 7-nya di tengah hilang, tinggal semuanya dikurangi 7. Kurangi 7, kurangi 7, kurangi 7. Ya, dikurangi 7 semuanya. Nah, saya tulis saja ya. Min 2, min 7, 7 min 7 min X,
2 min 7. Semuanya dikurangi 7. Ya. Sehingga di sini ketemu minus 9, ini ketemu minus X, yang ini ketemu min 5. Nah, kok ini min semua? Nah, dikalikan min 1, tapi hati-hati kalau mengalikan min 1, tanda harus ikut berubah. Lebih kecil jadi lebih besar. Nah, ini dikali min 1. Min 9 kali min 1. Nah, tandanya berubah ya, saya hampir lupa ya. Nah, ini min X juga dikalikan min 1. Tandanya berubah ini. Nah, ya, kalau dikalikan min dibagi min, ingat tanda harus berubah. Sehingga ketemu sekarang, ini 9 lebih besar sama dengan X, lebih besar sama dengan 5. Atau dibalik, enggak apa-apa. Berarti X-nya di antara 5 sampai 9. Biasanya nulisnya seperti ini. Ya, contoh definisi. Cara kedua pakai sifat. Cara 1, cara 2 di sebelahnya saja ya. Mutlak 7 min X bisa kita ganti nanti ya. Nah, ini pakai cara definisi, pakai cara sifat ya. Nah, kalau menggunakan sifat bagaimana? Nah, kita tinggal ganti ya. Mutlak 7 min X itu bisa diganti 7 min X dikuadratkan lalu di akar. Ingat dikuadrat dulu ya. Lebih kecil sama dengan 2. Supaya hilang akarnya kayak tadi ya, dikuadratkan. Ya, sebelah sini kuadrat, ini juga dikuadratkan. Ini hasilnya 49. Ini kali ini, berarti min 14X ditambah X kuadrat. Lebih kecil sama dengan 4. Nah, kita bawa ke sini 4-nya. Kita tuliskan X kuadrat min 14X. Karena ini pindah ke sini, 49 kurangi 4 itu adalah 45 ya. Lebih kecil sama dengan 0. Berarti dicari yang negatif. Nah, kita tinggal faktorkan. Faktor 45 yang jumlah atau selisihnya 14. Ketahuan 9 sama 5 ya, karena sudah ini di sini 9 dan 5 ya. Nah, ini X min dulu pokoknya ya. Nah, yakin saja. Pokoknya min. Nanti kalau mau diganti tinggal nyoret saja ya. Ganti plus tinggal nyoret. Tapi kalau di sini kayaknya tidak perlu mengganti ya. Karena ini pas ini, min 9, ini min 5 ya. Ini kali ini min 5, ini min 9, min 14 pas. Min kali min plus 45 pas. Nah, ini sudah pas. Diminta yang negatif ya. Nah, biasanya ini lalu digambarkan. Kalau sudah seperti ini digambarkan, jangan sampai salah. Ini 5-nya di sini, 9-nya di sini. Karena ada yang 9 di sini, 5 di sini ya. Itu namanya kebalik ya. Nah, lalu dicoba 6. Kalau 6 bagaimana? Loh, kalau 6. Nah, kalau misalkan 6. 6 kurangi 9 minus. 6 kurangi 5 plus. Minus kali plus hasilnya minus. Nah, itulah yang dicari ya, yang minus. Berarti antara 5 sampai 9 ya, yang minus. Nah, sama kan hasilnya? Nah, hasilnya sama. Walaupun cara beda, hasilnya sama. Nah, ini menggunakan dua cara, yaitu definisi dan sifat. Cara ketiga bagaimana? Ingat, cara ketiga itu kalau bentuknya pilihan ganda ya. Oke, kita masuk di contoh kedua ya. Nah, contoh yang nomor 2 ya. Nah, sekarang mutlaknya di dua sisi ya. Mutlak 5x min 2 lebih kecil dari mutlak 3x plus 4. Ini variasi yang lain ya. Oke, berarti kita selesaikan dengan cara 1. Cara 1 yaitu definisi. Wah, berarti kita harus, kalau saya gambarkan dulu ini ya. Nah, ini ya pembagian daerahnya supaya jelas nantinya ya. Kalau saya gambarkan dulu, cari titik kritisnya ya. Nah, yang ini titik kritisnya adalah 2/5. Jadi X-nya kalau diganti 2/5 kan 0 ini ya. So, X-nya apabila diganti 2/5, ini hasilnya 0. Kalau di sini karena ini plus, ini mesti minus. Minus berarti ini 4/3. Nah, batas kritisnya pembuat nolnya adalah minus 4/3 dengan 2/5. Ini batas kritisnya. Ya, berarti
Yang ini tadi batasnya ini ya. Nah, berarti 4/3 kalau ke sana lebih kecil dari 4/3 ini maksudnya ya. Yang ini berubah menjadi minus 3x plus 4. Sedangkan kalau 4/3 ke sana, ya, sana sampai sana ya, enggak boleh sampai sana, enggak apa-apa ya. Silakan. Nah, tapi saya sampai sini saja ya. Kalau ke sana terlalu jauh ya. Nanti capek kalau jauh-jauh ya. 3x plus 4. Lalu yang ini berarti kalau arah ke kiri dia akan berubah. Sampai sini saja, enggak apa-apa. Ini yang ini jadi minus 5x min 2. Kalau ke sana ini jadi 5x plus 2. Oke, baik, berarti ada 3 kawasan. Kawasan pertama, kawasan kedua, kawasan ketiga. Atau daerah 1, daerah 2, daerah 3. Untuk daerah 1 ya. Nah, ini untuk daerah 1, ingat ini untuk X-nya lebih kecil dari minus 4/3. Ini jadi min semua ya. Kalau di sini berarti ini min, ini juga min. Berarti kita bisa ganti persamaannya menjadi minus 5x min 2 lebih kecil dari minus 3x plus 4. Kita buka kurungnya pelan-pelan. Min 5x plus 2, hati-hati, min kali min hasilnya plus, lebih kecil dari minus 3x dikurangi 4. Kita jadikan 1 supaya x-nya positif, berarti ini plus 5x plus 5x gitu ya. Nah, plus 5x jadi 2x, atau ini pindah ke sini juga boleh ya. Ini pindah ke sini jadi 6 ya, tambah 4 jadi 2 tambah 4 6, berarti dibagi 2 ya. Nah, dibagi 2 akhirnya ketemu x-nya lebih besar dari 3. Padahal di sini mensyaratkan x harus lebih kecil dari 4/3. Di sini kok ketemu kalau dibalik x-nya lebih dari 3, berarti ini kontradiktif dengan ini, berarti ini tidak memenuhi atau bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian. Wis capek-capek ketemu tapi sia-sia ya, tidak merupakan penyelesaian. Tapi tidak apa-apa ya, memang caranya seperti itu ya. Yang kedua, nah, untuk X-nya lebih besar sama dengan 4/3 tapi kurang dari 2/5. Nah, berarti yang ini positif ya. Nah, kita positif, tapi yang di sini masih negatif. Berarti kita rubah menjadi minus 5x min 2 lebih kecil dari yang ini sudah positif ya. Karena lebih dari min 4/3 sudah positif, kita tuliskan 3x plus 4. Kita buka kurungnya dulu. Min 5x plus 2 lebih kecil 3x plus 4. Kita pindahkan supaya positif ke sini ya. Nah, saya suka yang positif-positif ya. 8x ini ke sini negatif min 2. Berarti di sini ketemu x-nya dibagi 8 bagi 8 min 1/4. X-nya harus lebih kecil dari min 1/4. Jadi ketemu di sini x-nya dibagi 8, ini berarti x-nya lebih besar dari min 1/4. Nah, kalau dibalik dulu, x lebih besar dari minus 1/4. Bisa ada yang masuk? Ada. Berarti nanti ketemu di sini x lebih besar dari min 1/4, tapi harus lebih kecil dari 2/5. Ini sudah gabungan antara perhitungan dengan syarat awal ya. Nah, ini yang kedua ketemu ya. Nah, yang kedua ketemu. Yo, yang ketiga, untuk x-nya lebih besar dari 2/5, maka positif semua ya. Ini positif, ini juga positif. Maka bisa dituliskan 5x min 2 lebih kecil dari 3x plus 4. Nah, berarti kita peroleh, ini pindah ke sini jadi 2x lebih kecil dari 6. Berarti dibagi 2, berarti x-nya kurang dari 3. Berarti tinggal digabungkan saja ya.
Nah, kalau ini diiriskan, nah ini di sini ada 3 ke sana, yang 1, nah ini 2/5 ke sana ya. Jadi ini irisannya. Jadi kalau disambung, ini X-nya lebih besar dari 2/5, tapi harus kurang dari 3. Wah, ini bisa digabungkan. Ini kalau digabungkan bisa jadi 1 ya. Menjadi 1 kalau digabungkan. Penyelesaian yang untuk yang nomor 2 sama nomor 3 digabung. Ini namanya gabungan, union, gabungan. Jadi ini X-nya terakhir ketemu -1/4. Ya, ini 2/5 juga masuk ya di sini. Nah, ini kurang dari 2/5. Tapi 2/5-nya menurut ini masuk ya. Kalau digabungkan berarti masuk gitu ya. Ini X sampai 3. Inilah penyelesaian kalau menggunakan definisi. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk membahas soal latihan PTS, mid, atau semesteran, atau apapun lah namanya ya. Yang penting soalnya itu sekali lagi pilihan ganda ya. Ada pilihannya. Kalau ada pilihannya, ya kita pakai cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga. Tidak perlu cara pertama, definisi, maupun cara yang sifat. Langsung cara 3 saja kalau soalnya seperti ini ya. Kita praktekkan sama-sama ya cara ketiga. Biar nanti kalau mengerjakan soalnya banyak, waktunya masih ada ya, masih sisa kalau perlu ya. Dan biasanya kan kalau matematika waktunya kurang. Nah, kalau dengan cara yang ketiga ini diharapkan soalnya yang kurang ya. Nah, diharapkan soalnya yang kurang ya. Tapi mohon maaf tidak bisa minta soal yang lebih gitu ya. Nah, biar nilainya lebih gitu ya. Tidak bisa ya. Soalnya sudah dibatasi. Yuk, kita mulai saja ya. Mutlak, nah seperti ini, mutlak 5x plus 7 lebih kecil sama dengan 3. Ini kalau pakai definisi juga mudah, tapi kita praktekkan cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga kita coba-coba saja ya. Pilihan, sudah ada pilihan jawaban X, tentunya kita tinggal coba saja gitu ya. Nyoba yang paling enak itu 0 ya. Nah, kenapa 0 paling enak? Karena nggak usah mikir kalau masukkan 0 ya. Kalau X-nya diganti 0, tapi dilihat dulu apakah ada yang jawaban ini ada 0-nya, ada ya, lebih besar dari min mesti ada 0-nya ya. Antara min sampai plus mesti ada 0-nya ya. Kita berdoa supaya 0 benar gitu ya, tinggal jawabannya tinggal E atau A, yang lainnya tidak ada 0-nya ini ya. Yuk, 0 dimasukkan, 7 kurang dari 3. Wah, salah ya, tidak apa-apa ya. E sama A salah duluan. Wah, masih 3. Nah, di sini ada 2, nggak ada 2-nya. Ya udah, coba aja 2 ya. Harapannya 2 salah gitu ya. Nah, harapannya 2 salah. Apakah 2 salah atau tidak? Coba kita buktikan. 5 kali 2 10 tambah 7 17. Apakah benar kurang dari 3? Oh, salah, ini juga salah, 2 salah ya. Yang ada 2-nya mesti tidak dipilih. Jawabannya yang mana? D. Soalnya ganti ya. Kalau cara ketiga ini soalnya ganti, caranya sama. Tinggal lihat jawabannya, tinggal dipilih, masukkan, dicocokkan seperti itu. Min sampai plus ada 0, min sampai plus ada 0. Plus sampai plus tidak ada 0 ya. Lebih kecil min, tapi ini lebih besar dari min, nah mesti ada 0-nya di sini. Ini ada 0-nya. Loh, yang ada 0-nya ada 1, 2, 3, 4. Wah, berdoa saja, 0 salah ya. Wah, apakah 0 salah atau enggak ya? Coba kita buktikan ya. Ini 7 ya, langsung 0, 9 kali 0, 0. Kurangi 7, min 7 dimutlak jadi 7. Apakah benar 7 itu kurang dari 5? Benar atau salah? Salah. Yang ada 0-nya berarti salah. AB salah. Ada 0. Salah. Ada 0-nya. Ada di sini. Kurang dari sepertiga ada 0-nya. Berarti jawabnya langsung C ya. Ini ya, alhamdulillah ya, langsung nyoba 1 sudah langsung ketemu jawabannya ya. Soal 3, wah mutlaknya 2 ya. Ada bilangan, ada mutlak. Wah, ini akan sangat panjang kalau pakai sifat ya. Pakai cara ketiga.
Min sampai plus ada nolnya, plus plus tidak ada nolnya, min plus ada nolnya, kurang dari plus masih ada nolnya. Ya, masukkan saja nol dulu. Wah, nol itu kalau dimasukkan nggak usah mikir, langsung 2 kurangi 7, apakah benar kurang dari 3? Betul ya, ini min 5 kurang dari 3, wah betul. Berarti antara A, C sama D. Wah ya, masih ada 3 kemungkinan jawaban yang benar. Kalau ini sudah pasti salah ya. Nah, ini juga nggak punya nol ya. Jangan dipilih. Lalu apa yang membedakan ini? Ya, ini kurang dari 2/3. Tidak punya 1. Ini enggak. Ini 12/5 itu 2, berarti ada satunya. 2 juga ada ya. Milih 1 atau 2? Saya milih 1 ya. Nah, 1 juga enak dimasukkan ya. 3 kali 1 kan 3. Langsung 3 kurangi 2, 1. Masukkan 1, 7 kurangi 2, 5. 1 kurangi 5, apakah benar kurang dari 3? Betul ya, ini min 4 lebih kecil dari 3. Ini benar. Kalau benar berarti jawabannya harus ada satunya. Yang ada satunya mana tadi? A saja. Ini nggak ada satunya karena kurang dari 2/3. Ini nggak ada satunya ya. Berarti jawabannya A. Oke, demikian cara yang ketiga. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Banyak salah kata ataupun ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa memberikan manfaat. Dan jangan lupa untuk penonton semuanya yang budiman, silahkan tekan atau klik subscribe ataupun like, mungkin juga bisa di-share dan juga boleh komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasi supaya bisa mendapatkan informasi video-video yang berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.